Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh diganti Pak, kayaknya itu lebih kencang. Nah, ini buat imam cocoknya. Iwah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Siang ini saya diminta untuk berbicara tentang tema yang mungkin bagi sebagian orang berat, tapi sebisa mungkin kita ingin mengupas hal-hal yang relate dengan kehidupan kita. Meskipun ini berbicara tentang tasawuf, tentang ahlus sunnah wal jamaah, tapi ada hal-hal dalam tasawuf itu yang seringkali dilupakan oleh sebagian orang. Banyak orang, bapak-bapak di luar sana mengira bahwa menjadi sufi, menjadi seorang salik, sufi, di mana wahid? Mendekatkan diri kepada Allah maksudnya. Salik itu artinya pejalan. Kita paling sering mendengar istilah sufi, tasawuf, salik, suluk, dengan segala istilah-istilahnya. Intinya itu adalah satu disiplin ilmu dalam Islam yang berusaha untuk menyucikan batin manusia. Itu tasawuf itu. Ada nggak di zaman Nabi? Ya bukan ada lagi. Nabi itu contoh pertama. Cuma dulu istilahnya bukan tasawuf. Istilah-istilah itu Pak seringkali munculnya belakangan. Rumusan-rumusan, penjelasan-penjelasan munculnya belakangan. Ada Imam Abu Hamid al-Ghazali, ada Imam Abu Talib al-Makki, ada Imam Junaid, Imam Qushairi, Imam Fulan. Tapi inti ajaran tasawuf itu udah ada sejak zaman Nabi. Bahkan kalau boleh dibilang para sahabat Nabi itu para sufi sebetulnya. Karena inti dari ajaran tasawuf adalah at-tahaqquq bimaqamatil Islam. Inti dari ajaran tasawuf itu adalah merealisasikan atau mengejawantahkan hal-hal pokok dalam agama Islam. Syariat ditunaikan, iman dimantapkan, akidah maksudnya, setelah itu akhlak. Dan kalau kita cek satu persatu kehidupan salafus saleh, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu, mereka mencontohkan cara berislam, mereka mengajarkan dasar-dasar keimanan, mereka mengajak orang untuk memperbaiki akhlak. Itu inti tasawuf. Bagaimana caranya supaya batin kita terkoneksi, batin kita tersucikan, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berkelanjutan, sekaligus tersucikan dari akhlak-akhlak yang kurang terpuji. Apakah itu bagus? Bukan cuma bagus, itu harus. Agama kalau begitu nggak ada rasanya, Pak. Agama itu kalau hanya sebatas sholat, kemudian menunaikan ritual-ritual sehari-hari, sholat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya, kalau tidak diiringi dengan penghayatan batin, itu jadi nggak ada maknanya. Bagi kita maksudnya. Tentu kita sudah menggugurkan kewajiban dengan sholat. Tapi supaya manis, efek sholat itu supaya terasa manis dalam batin, mau tidak mau, kita perlu memerlukan ilmu yang satu ini. Saya ingin membawa cerita ini bagus sekali Pak. Dan relate dengan tema kita pada siang hari ini. Saya pernah ke daerah Tegal, ke satu pondok pesantren, besar pondok pesantrennya. Saya banyak bertanya tentang kegiatan, kemudian pembiayaan di pesantren itu. Santrinya itu sekitar 6.000. Masya Allah, adat kabir. Belum banyak sekali. Santri putrinya sekitar 3.000, santri putranya sekitar 3.000-an, mungkin 3.000-an lebih, 6.000 lebih lah kira-kira. Gitu. Saya tanya SPP-nya itu berapa? 150.000 per bulan. Saya bilang di Tangerang itu, di daerah kita itu, pesantren SPP 500.000 di pesantren kami itu udah paling murah banget. Makan 3 kali lagi, ya kan? Oh enggak Ustaz, kalau makan memang santri dibiarkan di kantin, mereka beli sendiri. Tapi tetap aja bagi saya itu murah banget. Kok bisa kata saya? Perekonomian pondok dari mana?
boleh saya tahu itu Pak Kiainya buat bisnis dalam pondok? Enggak. Atau terus dari mana itu perekonomian pondok? Ya dari situ aja. Segitupun katanya masih banyak santri yang nunggak karena santrinya menengah ke bawah. Kok bisa, kata saya? Saya terus bisa saya kepoin. Saya suka kepo, cuma pengen dapat pelajaran gitu. Pasti kata saya, setiap pesantren besar itu biasanya di baliknya ada rahasia-rahasia besar. Ngobrollah saya dengan salah satu orang terdekat Pak Kiainya. Beliau bercerita, Pak Kiai ini nama pesantrennya itu pesantren At-Tauhidiyah. Nama kiainya itu Kiai Ahmad. Kemudian beliau punya ayah namanya Kiai Said. Kiai Said ini sudah wafat. Subhanallah. Beberapa kisah yang saya dapat, itu pesantren Pak, kegiatan santrinya kalau malam itu diskusi keilmuan bisa sampai jam 3 malam, jam 2 malam. Hidup keilmuannya. Santrinya pintar-pintar. Santrinya pintar-pintar. Saya aja disuruh ceramah 2 jam di sana, udah kayak ujian di Al-Azhar. Pertanyaan-pertanyaan santrinya itu, Masya Allah, kata saya, santri pertanyaan hebat-hebat begini. Biasa kalau kita ceramah kan pertanyaan ringan-ringan. Oh, ini pertanyaan tajam-tajam. Sampai keringetan saya. Itu ceramah baru kali itu saya dapat santri sampai keringetan gitu. Wah, ini luar biasa, kata saya, pesantren ini. Ustaz tahu nggak, katanya? Saya ngobrol berdekatan dengan Pak Kiainya. Dulu ayahanda kami, Kiai Said itu, sampai-sampai beliau itu sebetulnya penerus dari Kiai sebelumnya, Kiai Ubaid. Kiai Ubaid ini ketika sebelum wafat beliau didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Di dalam mimpi, ini penerus kamu Said. Sampai diantar dalam mimpinya Kiai Said ini dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau mendengar Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu imam kita, Pak. Dalam berakidah kita ini bermazhab Ash'ari karena beliau ini punya jasa dalam menyebarkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dan membantah pikiran-pikiran yang menyimpang dulu pada abad ketiga dan keempat. Dilanjutkan sama murid-muridnya, diantara murid, beliau punya murid banyak, punya murid lagi Imam Ibn Furaq, Al-Baqillani, Imam Ghazali, Imam Syahrastani, Al-Amili, Al-Jurjani, fulan sampai ke kita sekarang. Yang kalau kita hafal wujud kidam baqa mukhalafah itu warisan ulama-ulama dulu, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Diantar Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Berarti istimewa itu ya. Iya. Saya sampai merinding itu dengan luar biasa. Pantesan kata saya, ini itu pesantrennya itu At-Tauhidiyah. Dan biasanya pesantren-pesantren di tanah air ini kalau memfokuskan bidang ilmu agama, santri itu biasanya diajarkan ilmu fikih, ilmu usul fikih, rata-rata tuh fikihnya matang-matang. Jarang Pak pesantren yang mendalami ilmu akidah sampai matang itu. Di pesantren itu hidup ilmu akidah itu. Mungkin barokah dari Kiai Said. Saya cari informasi, Kiai Said ini apa rahasianya? Bisa sampai semulia itu gitu loh. Pesantrennya maju, warisan amal solehnya. Saya ngobrol sama orang terdekatnya, Kiai Said itu pernah di antara karomah beliau, suatu ketika datang menghadiri majelis, beliau biasa diajak makan, disodorkanlah sepiring buah-buahan gitu, makanan. Pas mau megang itu, entah pisang atau apa buah-buahan, tangannya tiba-tiba bergetar. Mau ngambil lagi, nggak bisa lagi. Mau diambil, nggak bisa lagi. Tangan tiba-tiba terasa susah ambil makanan itu. Nengok dia sebelah sampingnya. Kamu dapatkan ini dari uang haramnya. Kamu dapatkan ini dari uang haram. Dia langsung tersipu malu. Orang yang di sampingnya ini, karena tahu makanan yang disajikan itu Allah alam sumbernya dari mana, tapi dia merasa malu dengan teguran itu. Lihat Pak, ada orang-orang semacam itu. Saking bersihnya batin, hubungan batinnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai sesuatu yang haram itu nggak mau dekat. Kalau kita kan kebalikannya, halal haram diembat. Orang-orang kayak gitu itu, yang haram-haram itu justru menjauh. Ya kegelapan nggak bisa menyatu dengan cahaya. Bagaimanapun, keharaman itu sesuatu yang gelap, nggak bisa itu terkonek dengan batin yang bersih, hubungan punya koneksi muamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, dia nggak bisa bergetar. Subhanallah. Ternyata rahasianya bisa begitu itu,
Ini sufi beneran kayak gini nih. Sufi beneran kayak gini nih. Rahasianya apa? Beliau itu mengajarkan untuk tidak mengambil makanan atau sumber dari manapun sampai dipastikan kehalalannya. Hatta untuk para santrinya sekalipun. Untuk para santrinya sekalipun. Jadi beliau itu betul-betul menjaga, kalau ceramah keluar, itu bawa makanan sendiri, Pak. Gak mau dibawain makanan, bawa makanan sendiri. Nurun ke anaknya sampai sekarang kayak gitu. Kiai Ahmad ini. Kalau ceramah, beliau bawa nasi sendiri, bawa lauk sendiri. Sebenarnya mah halal-halal aja, Pak. Saya ini sebagai pendatang, sebagai tamu ini dikasih makanan, dikasih saya minum. Andai pun ini sumbernya tidak halal, tapi karena saya nggak tahu, ya halal bagi saya. Tapi ada orang-orang yang warok namanya. Mereka itu orang-orang yang punya ekstra kehati-hatian dalam memasukkan makanan. Karena bagaimanapun makanan ini menjadi daging, daging ini tumbuh, ini dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai menyembah Allah, lisannya berzikir. Mereka nggak mau menyebut nama Tuhan yang Maha Suci dengan sesuatu yang terbukti kotor. Jadi yang masih diduga-duga aja mereka nggak mau gitu lah. Hanya sebatas, atau jangan menduga, ragu lah, nggak mau. Sampai segi, jadi barokah menjaga kehalalan makanan sampai-sampai makanannya sendiri nggak mau datang ke perut beliau. Subhanallah. Itu inti ajaran tasawuf itu bermula dari aklul halal. Makan sesuatu yang halal. Sebelum kita membahas gimana caranya menjadi orang yang mukhlis, yang ikhlas, yang tawakal, yang qanaah dan lain-lain, sebelum bicara semua itu, pertama-tama periksa dulu isi perut kita. Selama ini kita cari penghasilan dari mana? Terus yang masuk ke kantong kita, yang kita kasih ke anak istri kita, halal apa enggak? Oh, haram. Terus berharap punya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wallahi hada muhal. Punya berharap anak soleh, mustahil. Mustahil. Mana batamin haram fannaru aula bihi. Sesuatu yang tumbuh dari harta yang haram, daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka itu lebih baik bagi dirinya, lebih utama, lebih dekat bagi dirinya. Kita kembali kepada kisah tadi, Pak, karena bagi saya itu pelajaran berharga sekali. Nurun ke anaknya, saya nanya, itu kan di sana ada bisnis air mineral begitu ya? Kalau boleh tahu, Ustaz, ini air mineral dari pondoknya? Oh, bukan, Ustaz. Ini sengaja punya keluarga. Kok bisa begitu? Karena keluarga punya kebijakan. Tidak mau memasukkan uang santri sepeser pun ke perut mereka. Padahal itu halal. Tanahnya tanah mereka. Tanah pondok pesantren yang luas itu tanah milik keluarga. Gak mau. Kenapa alasannya? Cukup pesantren itu untuk umat saja. Kita cari bisnis dari penghasilan dari yang lain. Tetap halal berbisnis. Artinya nggak mau menjadikan pesantren sebagai bisnis. Bahkan itu sekarang saya baru tahu kenapa itu bisa sampai semurah. Ternyata memang pesan dari kiai, kalau bisa gimana caranya sebisa semurah mungkin. Karena untuk khidmat untuk umat. Di saat sekarang, Pak, lembaga-lembaga pendidikan itu kita nggak menutup mata. Lembaga-lembaga pendidikan di luar sana, kalau bikin pondok, bikin sekolah, orientasinya adalah fulus. Bantuan dari pemerintah, semakin banyak siswa, dana bosnya semakin mengalir. Masya Allah, itu yang menjadi orientasi. Berharap datang kiai dari pesantren kayak begitu, ada muhal, mustahil. Saya pernah ke Pontianak, dapat cerita dari kiai langsung. Ustadz percaya nggak? Ada pesantren di kami itu, di luar Pontianak, pesantrennya jauh dari kata layak. Gimana tuh, Pak? Pokoknya jauh dari kata layak aja. Tapi Ustadz percaya, santrinya cuma 50 orang. Percaya nggak? Di kemudian hari, 50 orang ini menjadi kiai-kiai besar dan menjadi guru dari banyak kiai pesantren di Pontianak. Belum nggak sebutkan namanya. Begitu. Barokah, keikhlasan. Lihat. Kadang-kadang kita jumpai pesantren saatnya seabrek-abrek, dilihat alumni yang ini ada. Mungkin salah satunya begitu. Lihat, Pak. Jadi ada orang-orang yang sampai pada tahap sesuatu yang halal pun dia masih berhati-hati. Karena asas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Itu asas yang dibangun di atas kesucian. Karena bagaimanapun Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali yang bersih. Yang kotor-kotor, nauzubillah, summa nauzubillah. Di pesantren, santrinya hidup, mungkin saya melihat, saya mengamati itu, Masya Allah. Saya nanya sama Ustaz, saya sekarang di Jabodetabek itu lihat santri-santri semangat belajar udah pada menurun gara-gara gadget, gara-gara internet itu. Kalau boleh tahu di pesantren antum ini masih ada nggak santri-santri kayak zaman dulu itu? Yang kalau baca kitab itu saya berjam-jam. Masih. Baca kitab saya berjam-jam itu. Santrinya banyak, bermutu secara keilmuan, maju pesantrennya, bibarakati aklil halal. Dengan keberkahan, berkat keberkahan, makan sesuatu yang halal. Dapat bantuan dari pemerintah, Pak. Itu kiainya itu memang agak sedikit antri dengan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ada pejabat datang, saya dikisahin sama santrinya. Saya tahu nggak katanya? Di depan mukanya langsung ditanya begini. Kamu ngasih bantuan ini dari hasil jabatan kamu atau dari yang lain? Kalau hasil jabatan kamu saya nggak mau. Padahal kan halal sebetulnya. Saking hati-hatinya, nggak mau. Santrinya nggak mau dikasih makan dari sesuatu yang sebenarnya syubhat juga enggak. Kalau bantuan itu memang dari harta yang ya halal gitu loh. Tapi betul-betul hati-hati. Lihat. Bagaimana sekarang anak kita, bagaimana keluarga kita, mungkin kita perlu ngecek ulang tuh yang masuk ke rekening ini kira-kira dari mana dan kemudian seperti apa. Sebenarnya ini orang levelnya beda-beda, Pak. Kita nggak dituntut sama agama begitu ya. Nggak semua orang mampu yang beginian ini. Tapi maksud saya, kalau kita bicara level-level keimanan yang tinggi, begitulah paling tidak. Ada gambaran-gambaran yang Allah perlihatkan kepada. Lihat, ada hamba-hamba semacam itu. Jadi kalau kita bicara tasawuf, saya diminta bicara tema tasawuf. Sebelum kita bicara tentang keikhlasan, tawakal, qanaah, ar-ridho, al-mahabbah, dengan segala rinciannya itu, baca kitab Ihya. Makanya Ihya Ulumuddin itu, Pak, kitab tasawuf yang terkenal itu, sebelum Imam Ghazali membahas tentang al-muhlikat, kemudian al-munjiat, tentang tasawuf begitu ya, yang dibahas apa coba? Syariatnya dulu, al-ibadat. Sholat, puasa, dan lain-lain, itu dibahas itunya dulu. Jadi nggak ada tuh cerita orang menjadi sufi, tapi kemudian dia tidak sholat, meninggalkan sholat dengan alasan sudah dekat dengan Tuhan. Kalau kita jumpai kan orang-orang pikirannya aneh-aneh itu, nah, biasanya itu yang nggak punya guru, Pak. Jadi kalau untuk belajar tasawuf, belajar ilmu, katakanlah itu ilmu kebatinan. Untuk istilah ilmu kebatinan ini sekarang maknanya suka bercabang tuh. Maksudnya ilmu yang berusaha untuk menjernihkan sisi batiniah manusia. Itu ilmu yang hanya akan diperoleh oleh seseorang setelah at-tahaqquq bi maqamil Islam, dia betul-betul mengejawantahkan ajaran Islam, sholat dengan baik. Adaul faraid, menunaikan yang wajib. Jadi pengen jadi sufi itu gimana caranya? Kalau kita ditakdirkan sebagai karyawan, bukan berarti kita itu meninggalkan pekerjaan. Udahlah, saya udah bosan dengan kehidupan dunia. Di masjid aja tiap hari kerjaannya. Buka mushaf, berzikir ribuan kali. Bukan. Maqamak haitsu aqamak. Itu ungkapan bagus sekali. Ungkapan ringkas, tapi maknanya sangat mendalam. Maqam Anda ini, itu adalah posisi yang Tuhan tempatkan untuk Anda. Jadi kita ini, seorang sufi itu, bukan orang yang berpindah dari satu maqam ke maqam yang lain, mengikuti hawa nafsunya. Saya pengen jadi ahli ibadah, kemudian yang dilakukan adalah memperbanyak zikir, meninggalkan pekerjaan. Salah. Yang benar adalah ditakdirkan menjadi pekerja, bekerja secara maksimal. Itqanul amal. Ibadah kabirah. Itu ibadah yang besar. Ibadah, saya kira itu ibadah besar yang sering dilupakan orang zaman sekarang. Karena kalau disebut kata ibadah, yang terlintas di kepala kita adalah ini. Allahu Akbar. Qiraatul Quran. Padahal Bapak pergi ke kantor, dapat tugas dari atasan, ditunaikan itu tugas, dengan niatan menunaikan kewajiban, itu ibadah besar. Bahkan boleh jadi, kata guru saya, boleh jadi ada orang, ibadah sunnahnya pas-pasan. Ibadah sunnahnya pas-pasan, yang menunaikan yang wajib-wajib aja, boleh jadi. Tapi dia diberikan ujian hidup yang berat, tapi itu tidak menghalanginya untuk terus-menerus menunaikan tugas yang dia dapat. Bekerja terus bekerja.
terus melewati ujian hidup dengan penuh kesabaran. Itu makom orang semacam ini, Pak, jauh lebih tinggi ketimbang orang yang sholat sunnah ratusan rakaat di dalam musola. Sementara dia mengabaikan keluarganya. Saya masih perkara hatta walau shalla fi jawfil Ka'bah. Hatta kalaupun orang itu sholat di dalam Ka'bah, bukan cuma di luar, di dalam Ka'bah. Sholat kurang mulia apa itu? Sholat di dalam Ka'bah, meninggalkan keluarganya demi mendekatkan diri kepada Allah. Hadza laisa minat tasawuf. Itu bukan ajaran tasawuf yang begitu. Seorang sufi sejati itu dimanapun Allah kehendaki dia berada, dia menjadi pekerja, dia menjadi pejabat, dia menjadi atasan, dia menjadi kepala negara, menjadi apa? Menjadi pebisnis. Dia menunaikan kewajiban yang dia dapat dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Artinya apa? Artinya apa? Tasawuf itu artinya kita beribadah, beramal seolah-olah Allah itu hadir dalam kehidupan kita sehingga kita merasa malu kalau kita berbuat salah dan kita tidak bermalas-malasan kalau kita dikasih tugas. Kan begitu? Bapak kalau diawasi sama atasan, ada kamera, ada CCTV, mau ngelakuin pelanggaran itu kan mikir-mikir. Nah itu sufi itu begitu. Sufi itu begitu. Bukan berarti jenggot lebat, baju putih, sampai cingkrang lagi kadang-kadang, ya kan? Jidatnya hitam, itulah enggak, bukan itu. Ahli ibadah sejati itu bukan cuma itu. Tapi dia yang betul-betul bisa menempatkan diri pada posisi yang Tuhan minta dan Tuhan tetapkan. Menjadi kepala keluarga, ngurus anak, itu ibadah luar biasa. Ibadah luar biasa. Ibu mengurus anak, bapak mencari nafkah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lalu manakala ada datang waktu ibadah, dia beribadah dengan baik. Waktunya kerja dengan baik, ibadah dengan baik, hatinya bersih. At-ta'alluq bin Nabi, suhbatis salihin, bersahabat dengan orang-orang soleh, punya keterkaitan batin dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadza huwa sufil haqiqi. Itulah ajaran tasawuf yang hakiki itu begitu. Mengajak orang supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam posisinya masing-masing.